Halo, selamat pagi Kak Nani, terima kasih banyak. Halo, selamat pagi Kak Astri. Ya, apakah sudah siap Kak? Siap. Oke. Oke. Ya, terima kasih Kami beri banyak. kesempatan kepada Kak Astri untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih banyak Kak Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Salam hormat saya untuk tadi Kak Ulfa yang sudah memaparkan materi yang luar biasa. Wah, jadi punya idola baru nih, saya ngefans nih Kak. Salam hormat nih, nanti juga ada pembicara ketiga Kak Hatta, dan salam hormat saya juga untuk teman-teman Impala, Panitia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, tadi sebetulnya udah keren banget ya, yang udah detail banget, udah yang dijelaskan sama Kak Ulfa. Mungkin saya menambahin gitu ya, gimana sih tips dan trik cara jadi konten kreator dengan fokus ke strategi membangun personal branding di media sosial. Mohon izin next. Ya, tadi kan Kak Nani bilang tak kenal maka kata sayang ya. Teman-teman bisa panggil saya Astri. Saya adalah dekan, sebenarnya akademisi ya, dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia dengan tugas tambahan sebagai dekan. Kemudian aktivitas yang lain juga Media and Campaign Director di Next Generation Indonesia. Next Generation Indonesia sendiri ini adalah anggota dari Yayasan Siberkreasi yang bermitra dengan Kominfo yang fokus pada ratingan video games. Jadi kita sama-sama penggiat literasi media digital yang ingin nih anak-anak Indonesia tuh bisa memainkan video gamenya sesuai dengan rentang usianya gitu. Pernah juga jadi narasumber di Makin Cakap Digital di tahun lalu. Yuk, bagi teman-teman nih yang suka pakai Instagram, kita bisa follow-followan di @astrialbasri. Next lagi. Nah, pemaparan kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan nih. Teman-teman pernah dengar kan? Asyap gitu ya. Asyap gitu ya. Atau misalkan gini deh teman-teman, contohnya ya. Apa sih yang teman-teman pikirin ketika saya ngomongin merek mie instan? Wah, mungkin ada yang bilang mie sedap, ada yang bilang Indomie, ada yang bilang apalagi Sarimi. Atau misalkan apa yang teman-teman pikirin gitu ya. Kalau saya bilang sepeda motor, mungkin ada yang bilang Honda, Yamaha, dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan YouTuber. Nah, kalau saya ngomongin Asyap gitu ya, Asyap gitu ya, mungkin teman-teman yang kebayangnya dia gitu ya, Atta Halilintar gitu. Itu disebutnya kalau di merek tadi ya, ekuitas merek. Jadi bagaimana caranya sebuah merek atau brand itu ada di otak kita, top of mind di kepala kita. Jadi ketika ada asosiasi tertentu yang nyenggol nih, misalkan saya tuh nanya apa sih teman-teman, apa yang dipikirin soal mie instan? Waduh, langsung Indomie. Nah, berarti merek Indomie itu sudah berhasil gitu ya, menjadi top of mind di pikiran teman-teman. Begitupun dengan manusia, ternyata manusia juga dalam tanda petik gitu ya bisa dioptimalkan brand atau mereknya gitu ya. Salah satunya ya ini ya, Atta Halilintar. Next lagi. Yuk, ada yang ya pasti kayaknya sering ini ya tadi, sering apa ya, sering denger gitu ya, mari kita coba gitu. Tadi Atta Halilintar dikenal sebagai YouTuber ya paling populer di Indonesia juga di Asia ya. Ini juga sempat booming gitu ya, Siska Kol gitu ya, apa ya, masak dari kamar gitu ya, atau mereview makanan-makanan yang mewah atau buah-buahan yang mewah gitu ya. Lalu apa ya, jargonnya atau motonya gitu ya, sangat terkenal apa dengan kata-kata mari kita coba gitu. Next lagi coba. Nah, teman-teman juga pasti gitu ya, mungkin yang senang sama matematika gitu ya, senang sama apa ya, bagaimana caranya survive atau bertahan belajar di luar negeri, khususnya di negara Jepang, pasti kenal sama Jeremy Pauline gitu ya. Jargonnya mantap tuh jiwa katanya gitu. Yang selanjutnya adalah next lagi. Nah, teman-teman juga mungkin bagi yang senang sama review-review makanan pasti kenal sama Magdalena gitu ya. Jargonnya tuh katanya gitu, barbecue kuy gitu ya. Jadi Magna ini senang sama makanan-makanan pedas gitu ya, dan cara makannya tuh barbar banget gitu. Yang terakhir, the father of YouTube katanya next lagi. Nah, ini Deddy Corbuzier gitu ya. Pasti tahu juga dong gitu ya, kalau teman-teman apa ya, ngikutin YouTube channelnya beliau pasti tahu gitu ya, ada salah satu segmen namanya Close the Door. Nah, teman-teman next lagi, apa sih yang akan kita pelajari atau sama-sama sharingkan hari ini adalah soal ekuitas merek gitu ya. Soal personal branding, sorry. Personal tuh apa sih? Personal itu adalah
diri dan branding itu adalah merek gitu. Jadi bagaimana kita mempromosikan diri kita di media sosial melalui keunikan yang kita punya gitu ya. Because you are what you share. Jadi sebetulnya apa yang kita sharingkan di dunia maya gitu ya mencerminkan diri kita gitu ya. Next lagi. Yuk kita sama-sama sharing soal strategi membangun personal branding. Next lagi. Personal branding itu apa sih? Nah, personal branding itu adalah strategi untuk membangun citra atau kesan diri yang kuat gitu ya di tengah masyarakat. Personal branding dapat diartikan sebagai upaya seorang individu dalam mempromosikan atau memasarkan pengalaman, karir, dan juga dirinya sebagai sebuah merek. Jadi teman-teman gini ya, kita tuh pengen dikenal sebagai seorang apa sih gitu ya. Jadi ketika kita nggak ada dan orang-orang ngomongin kita, nah itulah personal branding kita gitu ya. Itu bisa terjadi secara alami gitu ya, apa adanya, atau juga bisa terjadi dengan diciptakan oleh kita sendiri gitu ya. Contoh misalkan kita pengen dikenal sebagai orang yang jago matematika, otomatis postingan-postingan kita bisa kayak Jaring Polin gitu ya, di media sosial ngebahas rumus, ngerjain latihan soal dan lain sebagainya. Atau contoh kita pengen dikenal sebagai orang yang keren banget dalam baris berbaris misalkan, yang aktif di Paskibra. Nah, kita bisa bikin teman-teman konten-konten sejenis gitu yang berhubungan sama Paskibra dan lain sebagainya. Karena teman-teman pada akhirnya gitu ya, konten kreator ini dijadikan sebagai sebuah profesi. Saya tuh hampir 10 tahun ngajar ya teman-teman di Fakultas Ilmu Komunikasi. 5 atau 7 tahun yang lalu saya sering nanya gitu ya ke mahasiswa baru, teman-teman kalian pengen jadi apa sih goalnya gitu ya sebagai lulusan Vkom gitu ya. Karena Vkom tuh erat kaitannya sama dunia entertainment gitu ya. Kebanyakan di antara mereka pengen jadi editor, katanya pengen jadi kameramen di Net TV, pengen jadi presenter di Indosiar dan lain sebagainya. Tapi kemarin teman-teman setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya, saya juga nanya gitu ya ke mahasiswa baru. Saya tuh nanya gitu ya, kalian pengen jadi apa masuk Vkom? Nah, dengan bangganya mereka bilang gitu ya, wah Bu pengen jadi selebgram katanya, terus pengen jadi ini juga influencer, pengen jadi apa lagi, YouTuber. Nah, pada akhirnya kan itu profesi-profesi sebelumnya yang nggak pernah terbayang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita apa ya, ngelihat masa depan tuh kayak ini loh teman-teman, melukis di atas kanvas gitu, masih kosong, masih bersih, karena kita tuh nggak punya referensi sebelumnya. Pada akhirnya kita tuh harus siap menghadapi dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan dan menyelesaikan masalah yang juga belum diketahui gitu ya. Maka dari itu saya tuh jadi ingat gitu ya kata Charles Darwin gitu ya, quote-nya gitu ya, bahwa makhluk yang akan bertahan bukanlah mereka yang paling kuat, bukan. Buktinya dinosaurus punah gitu ya. Bukan mereka yang paling pintar, tapi adalah mereka yang paling adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, termasuk juga dengan profesi-profesi baru, konten kreator. Nah, salah satu yang bisa melejitkan kita sebagai konten kreator biar nge-push-nya cepat gitu ya, biar kita terkenal sebagai konten kreator, strateginya adalah dengan menggunakan personal branding. Next lagi. Sebetulnya apa sih manfaat dari personal branding ini? Yang pertama adalah memberitahu orang lain tentang kemampuan dan ciri khas yang kita milikin gitu ya. Jadi kita tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Nah, melalui personal branding gitu ya, kita bisa menggapai hal tersebut. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri gitu ya, atau kepercayaan orang terhadap kita. Jadi kalau misalkan kita jagonya desain gitu ya, wah kita seneng banget nih sama CorelDRAW, sama Photoshop. Nah, suatu hari saat guru pengen bikin poster, langsung ting keingetnya kita gitu ya. Atau misalkan kita jago banget bahasa Inggris nih gitu ya, kita terus aja di media sosial kita terus-terusan gitu ya ngeposting hal-hal yang berbau bahasa Inggris. Nah, ketika sekolah ditawarin kompetisi bahasa Inggris, ting yang diingat guru nama kita gitu. Jadi kitanya kita tuh dipercaya sama orang gitu ya. Selanjutnya adalah membangun kredibilitas. Nah, itu ya tingkat kepercayaan orang gitu ya terhadap diri kita. Membangun percaya diri, memperluas koneksi tentu saja ya. Menunjukkan diri sendiri apa adanya ya, tentu saja kita itu unik gitu ya. Paling seru adalah kita bisa menunjukkan diri sendiri gitu ya, style diri kita apa adanya melalui media sosial dan melalui personal branding. Selanjutnya adalah sebagai media promosi dan media untuk mempengaruhi persepsi orang lain.
Nah, pertanyaan selanjutnya harus mulai dari mana sih? Nah, jadi teman-teman kalau bener nih pengen jadi konten kreator, tadi tools-toolsnya udah diajarin sama Kak Ulfah gitu ya. Nah, untuk bisa mengoptimalkan personal branding diri kita, kita pengen dikenal sebagai apa? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari tahu siapa diri kamu gitu ya. Nah, kita tuh mungkin aja bisa dimulai dari kelebihan kita gitu ya. Kelebihan kita tuh apa? Misalkan jago matematika atau jago bahasa Inggris, jago rumus-rumus fisika gitu ya, atau jago berteman. Nah, itu merupakan salah satu kecerdasan ya, kecerdasan sosial. Tips dan trik cara meminta maaf yang baik dan yang benar gitu ya kepada teman. Nah, itu juga bisa dijadiin konten gitu ya. Gak harus yang melulu berhubungan sama pelajaran. Atau apalagi ya, tips dan trik jadi gamers yang baik gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari mungkin aja hobi teman-teman apa gitu ya, kelebihan teman-teman apa, atau proyek yang sedang teman-teman kerjain gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan tahu gitu ya apa passion teman-teman gitu ya, teman-teman bisa jadi menonjol gitu ya, jadi konten kreator. Nah, teman-teman, passion tuh apa sih? Passion tuh gairah gitu ya, kesukaan kita terhadap sesuatu. Ciri-cirinya kita udah dapetin passion kita atau enggak gitu ya, dalam psikologi itu disebut dengan flow. Flow tuh artinya terhanyut. Pernah nggak sih teman-teman ngelakuinnya enak banget gitu ya, sehingga lupa kebutuhan dasar gitu ya, lupa makan, lupa minum, lupa buang air kecil, lupa tidur. Nah, itu adalah, dan teman-teman ngerasa terhanyut dan enak banget. Nah, itu adalah kondisi flow katanya. Contoh misalkan ketika teman-teman ngegambar, wah enak banget ngegambar tuh, hanyut banget, kita senang banget sampai kita lupa makan, lupa mandi. Nah, itu adalah kondisi flow gitu ya. Dan itu ciri-cirinya teman-teman adalah passion teman-teman. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ide untuk teman-teman jadi konten kreator gitu ya. Kan semakin spesifik, semakin khusus, semakin bagus gitu ya. Selanjutnya adalah tentukan tujuan. Nah, ketika teman-teman pengen jadi konten kreator gitu ya, harus menentukan tujuan gitu ya. Apakah tujuannya untuk jadi populer aja? Boleh nggak sih populer? Ya boleh gitu ya. Kenapa enggak gitu ya? Karena dengan populer kita bisa lebih gitu ya, banyak menebarkan hal-hal positif kepada orang lain. Atau misalkan tujuannya komersil gitu ya, justru tujuannya pengen jualan, kenapa enggak gitu ya, menanamkan jiwa entrepreneurship, kepemimpinan, atau apa ya, kepemimpinan dan jiwa wirausaha sejak dini gitu ya. Misalkan jualan kerudung atau jualan apa gitu ya di media sosial, kenapa enggak gitu. Jadi yang kedua adalah tentukan tujuan. Nah, yang selanjutnya tadi udah dijelasin sama Kak Ulfa tentang segmentasi gitu ya. Kita juga harus tahu gitu ya, siapa sih yang jadi segmentasi pasar kita, atau siapa yang bakalan jadi penonton kita gitu ya. Anak SMP kah, anak SD kah gitu ya, anak SMA kah gitu ya, perempuan kah, laki-laki kah, atau campur kah gitu. Nah, karena hal itu akan mempengaruhi cara bagaimana kita mengemas gitu ya, mengemas pesan yang nanti kita bakalan share gitu di media sosial gitu. Dan tentukan atribut. Nah, otomatis kan kalau misalkan target sasarannya anak TK, boleh nggak? Boleh. Misalkan nge-review mainan, ya boleh gitu. Berarti gaya bahasa yang lebih sederhana, pembawaannya yang ceria gitu ya. Lalu ada atribut-atribut sekitarnya juga yang harus mendukung. Misalkan nge-review mainan slime gitu ya. Slime-nya harus ada, bajunya warna-warni, background-nya cerah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah menjaga reputasi gitu ya. Jadi tentu saja teman-teman, kalau misalkan kita sudah jadi konten kreator gitu ya, kita kan punya banyak pengikut nih gitu ya, follower, subscriber gitu ya. Nah, tentu saja kita harus menjaga citra diri kita gitu ya, menjaga reputasi kita, karena reputasi atau nama baik itu adalah investasi terbesar bagi seorang konten kreator yang harus dijaga gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengoptimalisasikan personal branding di media sosial. Yang pertama adalah buat profil yang baik gitu ya. Nah, teman-teman, kalau di Instagram kan suka ada bio gitu ya. Nah, di bio itu diisi sama kita pengen dikenal sebagai apa. Misalkan Queen of Cooking, ratunya memasak, atau Queen of Mathematics gitu ya, atau si jago ngegambar, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempermudah calon follower kita untuk bisa ngefollow kita gitu. Yang selanjutnya adalah cari media yang tepat. Nah, teman-teman, senengnya apa sih? Senengnya misalkan berbicara di depan kamera, nah bisa pakai platform YouTube gitu ya. Aku mah nggak pengen serius-serius, pengennya video yang ceria-ceria aja gitu, yang singkat-singkat aja. Nah, bisa pakai platformnya Reels di Instagram atau di TikTok gitu. Atau ternyata orangnya pemalu nih gitu ya, nggak seneng tampil di depan kamera gitu ya. Aku pengennya quote-quote aja deh lewat tulisan gitu, di Facebook bisa, di Twitter bisa, atau bikin infografis di Instagram juga bisa. Nah, jadi
media yang tepat itu akan membantu mewadahi potensi dan hobi kita gitu ya. Yang selanjutnya, optimalkan fitur media sosial. Nah, teman-teman kalau di YouTube, teman-teman bisa selain install YouTube-nya juga bisa install YouTube Analytics. Nah, di situ aplikasi tersebut atau di di desktopnya YouTube Studio akan bisa membantu kita gitu ya, mengetahui perharinya kita grafiknya naik atau turun gitu ya, berapa ribu orang yang nonton kita, dari gender apa aja, dari laki-laki atau perempuan, dari Indonesia atau luar Indonesia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih ya, membangun koneksi dengan follower kita harus konsisten ya. Kalau misalkan seminggu sekali upload ya harus seminggu sekali, dan juga positif. Next lagi, yang terakhir kesimpulannya, kita dapat mencapai kecakapan digital jika kita tahu dan paham ragam dan perangkat lunak yang menyusun landscape digital kita. Tapi teman-teman kalau sebelum jadi content creator, otomatis ya harus saring sebelum sharing. Think before posting because you are what you share. Yang terakhir, bagi teman-teman yang pengen next lagi tahu lebih dalam mengenai bagaimana cakap bermedia digital, bisa unduh atau download di literasidigital.id atau follow Instagramnya di @siberkreasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kanani selaku moderator. Baik.